Sebagaimana dulu sebelum ada NU dan Muhammadiyah itu ada organisasi yang namanya Rabithah Alawiyah, organisasinya para habaib, pengurusnya ya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab itu pengurusnya. Begitu Kiai Haji Ahmad Dahlan membuka Muhammadiyah, Mbah Hasyim menjadi pengurusnya, termasuk Mbah Hasyim yang bantu organisasi Muhammadiyah itu ngopeni. Mbah Ahmad Dahlan ikut, Mbah Wahab ikut, termasuk para habaib membekukan organisasinya, kita membantu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Akhirnya membentuk Muhammadiyah. Dilihat Muhammadiyah ini mulai berseberangan dengan thariqah kita, thariqahnya para habaib, sebab mereka banyak dengan amaliyah-amaliyah Imam Malik, sedangkan kita para habaib ini adalah Imam Syafi'i, Asy'ariyah, madhabnya fikihnya menggunakan Syafi'i, tasawufnya menggunakan Ghazali. Loh, kok bertentangan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan? Maka mereka membubarkan diri dan masuk di dalam Subhanul Waton. Yang pertama Nahdlatul Waton, diganti Subhanul Waton, terus terakhir diganti Nahdlatul Ulama. Para habaib bergabung di dalam Nahdlatul Ulama. Kita tahu organisasi Islam ini Muhammadiyah lebih dulu. Setelah itu NU, baru Rabithah Alawiyah di tahun 1928. Bahkan dari oknum Habib tersebut mengatakan begini, yang membantu perjuangannya Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk membentuk organisasi Muhammadiyah ini adalah dari para habaib. Begitu. Cuman ketika di pertengahan jalan setelah Muhammadiyah ini sudah terbentuk, nah ini dalam ceritanya Rabithah Alawiyah sudah terbentuk duluan gitu Pak Imron. Katanya ada beda pandangan di dalam bermadhab karena Muhammadiyah ini identik dengan madhab Maliki, sementara Rabithah Alawiyah itu dengan Imam Syafi'i, maka para habaib menarik, artinya tidak tergabung dengan Muhammadiyah. Begitu juga ketika NU dideklarasikan, juga ini dibantu oleh para habaib, dan dia menyampaikan salah satu alasan kenapa para habaib itu banyak yang menjadi pengurus struktur di NU karena madhabnya sama, akidahnya sama, istinbat tasawufnya sama, bermadhab Syafi'i. Istinbat tasawufnya Imam Ghazali dan Syekh Junaid Baghdad, akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah, katanya begitu. Faktanya semenjak saya ngobrol bersama beberapa duriyah muassis bukan seperti itu ceritanya. Ini saya santai aja ya. Nah kadang-kadang kalau kita meluruskan sejarah kayak gini kan bisa jadi itu digoreng sedemikian rupa sampai gosong, wah ini pembenci Habib. Kita meluruskan nih, artinya bagaimanapun juga NU dengan Rabithah Alawiyah ini lebih duluan NU berdiri. Dan kalau hanya alasannya kenapa para habaib ini lebih gandrung dengan NU, kalau alasan hanya bermadhab juga kurang tepat Pak. Ini saya akan buka nih. Kadang-kadang orang Indonesia ini sok paling Syafi'i, sok paling bermadhab Syafi'i, padahal kenyataannya di era kontemporer seperti ini, wabil khusus di negeri Indonesia ini gak bisa kita melaksanakan secara utuh madhabnya Imam Syafi'i, lebih-lebih dalam muamalah. Contoh Pak begini, itu kan alasannya kan begitu, sehingga gandrungnya ada kesamaan dalam bermadhab. Mau orang NU, mau orang Muhammadiyah, sekalipun yang tergabung di dalam Rabithah Alawiyah, kita kasih contoh saja di dalam hukum jual beli, masalah transaksi saja. Kalau benar ingin menggunakan madhabnya Imam Syafi'i secara utuh, banyak orang yang ke warung pagi-pagi bangun tidur di warung, Mbak kopi hitam, gorengannya makan sampai 10 habis baru dibayar terakhir. Padahal di dalam rukun jual beli madhab Syafi'i itu tidak seperti itu. Ditanya dulu harganya berapa, akad dulu, ijab kabul baru diperoleh dimakan. Jadi nggak ada, Mbak kopi ini piro 200 gawe no, bayar baru diminum. Itu transaksi madhab Syafi'i. Apalagi kalau orang yang gemar belanja ke swalayan, ke mall, bayangkan Pak, yang belanja banyak, wah saya makan madhab Syafi'i, per barang ditanya harganya, diambil bayar, diambil barang terus bayar, menggunakan madhab Syafi'i, repot. Sehingga kalau orang memahami di dalam dunia fikih, Indonesia ini bisa jadi dalam beberapa kondisi transaksi atau muamalat ini justru menggunakan madhab Maliki.
bisa juga menggunakan madhab Hanafi walaupun kita bermadhab Syafi'i. Maka saya nggak setuju kalau gandrungnya dialasan dengan madhab Syafi'i. Wong di kita itu kadang-kadang jual beli, apalagi udah ada COD jual beli online, waduh ini rusak di madhab Syafi'i. Tapi kan nggak begitu. Intiqal madhab dalam hal ini dalam kondisi-kondisi tertentu itu bisa terjadi. Makanya gak masuk akal kalau itu dijadikan salah satu alat kegandrungannya daripada Rabithah Alawiyah dengan NU, karena sama-sama bermadhab Syafi'i. Itu tadi hal yang sederhana gitu. Makanya kadang-kadang wah unik sesat, gak sesuai dengan ajaran Imam Syafi'i. Wah, siapa yang pernah merasa dirinya paling Syafi'i? Pengen tahu di dalam transaksi, dalam syirkah dan lain sebagainya bisa. Wah, hukum parawan di kita aja Pak, hukum parawan dalam hewan aja itu saya kadang-kadang wah ini karena memang orang nggak paham, hanya mengenal saja. Di dalam kondisi-kondisi tertentu itu bisa jadi. Makanya ketika orang Indonesia yang hajian umrohan ke sana itu kalau orang paham di dalam pembatalan wudhu itu nyel Imam Maliki Pak. Ya bagaimana tidak, kondisinya harus begitu. Coba ketika kita tawaf kemudian kalau bersentuhan dengan yang bukan mahramnya bolak-balik saja itu ke kamar mandi. Artinya memahami dalam hal ini tidak bisa kemudian ini menjadi alasan salah satu kegandrungan. Kemudian wah makanya dari para habaib itu kemudian melepas diri dari Muhammadiyah karena madhabnya berbeda. Muhammadiyah itu Maliki, yang dianutnya kita Syafi'i. Padahal kalau benar-benar ingin membantu perjuangan Islam gitu kan, ya bantu seutuhnya kalau benar memang yang mereka katakan itu lebih dulu berdirinya. Tapi kenyataannya tidak. NU 30 Januari 1926. Kalau untuk RA ini 1928. Nah ini adalah hal-hal yang harus kita cairkan ke masyarakat. Jangan sampai di kemudian hari 10 tahun 20 tahun umat ini nggak ngerti sejarah yang sebenarnya, kan begitu ya. Dengan catatan nih kita ini meluruskan sejarah. Makanya ada orang wah kenapa kok viral unik, ya kita mah tujuannya nggak ada lain, kita ini nggak ada lain, nggak ada keinginan apa-apa, yang penting sejarah ini benar-benar bisa diluruskan kembali kepada marwah bangsa.